Nggak, gimana kalau mau ngobrol-ngobrol sebentar mah bisa lah. Gimana? Kenapa? Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa. Enggak kan? Ah, Oh, enggak kan kemarin aku ada sesak ya. Aku takut kan soalnya waktu bilang sama mamaku katanya jangan-jangan itu corona loh gitu kan. Nah, terus ah, aku kepikiran aku ke dokter penyakit dalam kan. ah. Aku pikir dada aku sesak kenapa nih? Apa jantung kan dada sesak bisa Jantung jantung, bisa paru-paru, paru-paru. pencernaan Ah, pencernaan atau apa gitu kayak gitulah ya. Nah terus aku ke penyakit dalam malah disuruh sama dokternya tuh itu dulu apa namanya antigen rapid swab, antigen. swab ya. Ah, Dokternya maunya mastiin aku negatif dulu baru dia mau periksa. Terus sudah pas rapid antigen ternyata aku kan negatif. ah, Dokternya periksa, aku bilang dok yang sesak ini kenapa. Aku kan juga ada asam lambung, aku cerita sama dokternya. ah. Terus diagnosa dokternya itu suspek GERD katanya. Terus kan bagian punggung belakang aku kan diperiksa tuh, aku bilang kan aku ngeluh ada pegel-pegel. Iya. Terus sama nih dada udah 2 hari tuh sesak gitu, kalau malam jadi nggak bisa tidur, was-was gitu. Nah, Ah, terus ah, aku ah. bilang kayak gitu. Nah dia periksa tuh belakang tapi pakai jari jari tengah sama jari jempolnya dia tuh Hmm, dipegang. Aku suruh tarik nafas kan, terus aku bilang ini nggak harus EKG ya, aku bilang gitu sama hmm, dokternya. hmm. Terus dokternya bilang ya enggak sih sejauh ini, coba minum obat aja deh dulu ya katanya gitu. Aku dikasih obat tuh, obat lambung 3 sebelum Obat makan tuh ada yang cair. obat lam oh, ah. Sam Ranitidin dapat. lambungnya tuh enggak, aku cuma dapat obat Obat yang prazol. eh, sirup warna pink. Ah, ah. Terus sama Itu sama makanya. zol gitu deh, Atau pokoknya nyelam. ada prozol. Enggak, bukan bukan Ada. enggak ada zolam. Obat prazol kali. Ospronazol Oh apa ya kayak. itu dia obat lambungnya itu pokoknya. Pokoknya jol-jol lu lambung biasa itu. Terus sama mual muntah. Ah, Udah kan yang sebelum makan. Nah, kalau yang setelah makan dapat demam, pusing sama nyeri. Terus sama probiotik sama antibiotik. ah. Dapatnya kayak gitu. Nah, terus aku bilang ini nggak harus ronsen ya, aku bilang gitu kan. Nggak, coba aja minum dulu. Nanti kalau misalnya tunggu obatnya habis, kalau obatnya habis masih ada keluhan, ya boleh ronsen. Saya kasih rujukan aja deh. Gitu. Dia Hmm. bilang gitu sih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ah, kan saya udah 3 harian ini nih Mas. ah. Tidurnya tuh kayak udah Kurang. rasa was-was kayak Iya takut tahu-tahu. takut gitu enggak. Nah kadang kalau lagi rebahan gitu suka ngerasa gini, alhamdulillah sih kalau lambung ngerasa baik-baik aja, cuma apa ya, selama minum obat itu sih lambung nggak masalah ya, selama nggak telat makan lah pokoknya. Hmm, hmm, hmm. Tapi yang aku ngerasain kok aku kayak melayang terus sama kayak geter gitu Mas. Misalnya habis sarapan nih, Tremor. kalau pas habis sarapan tuh bibir getar sendiri aja gitu, kayak kalau aku rasain nih, misalnya bibir lagi kebuka Ah. habis melakukan aktivitas lah pokoknya, makan entah ngomong apa, udahannya kayak getar sendiri gitu. Oh iya. Nah aku tuh kalau cerita sama suamiku pasti dia bilangnya gini, kan aku udah bilang jangan dipikirin gitu kan. Kalau mereka mungkin yang nggak ngerasain ya Ya kan dengan gimana sesingkat ya. itu gitu mengambil apa namanya asumsi yang mudah gitu loh. Maksudnya kayak ya Iya, udah nggak usah maksudnya nggak usah dipikirin sih dipikirin gitu. aja gitu. Hmm. Kan Tapi apa? apa? Tapi buat kita sendiri, Heeh. kalau ngomong kayak gitu, aku sering banget bilang sama dia tuh, eh, coba deh kasih solusi buat aku, saran buat aku gimana caranya ngilangin rasa takut, udah gitu aja gitu. Soalnya aku kadang tiba-tiba ada rasa takut, terus tiba-tiba bisa tenang sendiri. Ntar ada rasa takut lagi kalau misalnya aku lagi ngerasa eh tapi jantung enggak, udah lumayan sih Mas, udah nggak suka berdebar. Cuma
kalau pas lagi ngetik nih, kan aku lagi fokus nih Top. ke monitor. Pikirannya kemana gitu? Enggak pikirannya kemana sih, terus tiba-tiba kayak ngerasain kok badan aku enteng banget. Kenapa ya? Iya, karena asa takut. Karena gini deh, karena memori yang ketakutan yang selama ini didapetin itu belum bisa hilang gitu, maksudnya belum bisa hilang gitu. Maksud aku kecil kayak gini loh, kita kadang harus memikirkan antara resiko negatif dan positif. Contoh kecil kayak kemarin ya, waktu periksa kan katanya takutnya corona dan lain-lain. Oke lah, kita ngikutin saran dokter ya kan. Tapi diri kita nih udah langsung bilang, wah jangan-jangan bener nih gue corona. Sebelum diperiksa pasti gitu kan, wah takutnya bener juga ya kata ibu aku ya kan. Akhirnya pas sudah diperiksa penanganannya negatif kan, akhirnya ketenangan. Tapi masih lagi mikirin, wah ini jantung, takutnya jantung nih gue ya kan. Nah sampai jantung paru-paru nih gitu. Sampailah kita ke dokter itu setiap kita diperiksa pasti kan diperiksa pakai alat apa namanya tuh, yang di ngerti lah, aku bukan dokter yang buat nempelin di dada kita tuh kan, napas kita bagaimana, bukan apa namanya yang biasa itu, yang stetoskop. Itu tuh maksudku ya. Nah itu kan diperiksa kan, pasti kan denyut jantung kita itu berapa gitu. Itu tuh dia lebih tahu gitu loh nafas kita bagaimana. Jadi dia kalau misalkan ada suatu hal yang berbahaya, kayak misalkan paru-paru kita bagaimana atau jantung kita itu detaknya nggak ini, pasti dia udah merekomendasikan untuk lebih lanjut gitu. Itu udah pasti. Jadi kita harus percaya gini loh. Jadi kita kadang harus percaya gini. Kalau kita nggak percaya sama dokter, kita mau percaya sama siapa lagi gitu loh. Sedangkan dia lah ahli medis gitu loh. Coba berpikir ke situ gitu. Jadi memang benar sih, sebetulnya gue memang nggak apa-apa sih. Ini adalah psikosomatis aja, efek dari banyak pikiran gue yang selalu memikirkan penyakit berat gitu loh. Seakan-akan anxiety apa psikosomatis sih mas? Sebetulnya anxiety sama psikosomatis tuh nggak jauh beda ya. Anxiety kan psikosomatis timbul karena adanya anxiety sebetulnya kan. Gitu. Jadi pikiran kita nih lelah nih sebetulnya nih. Pikiran kita nih lelah nih ya kan, karena dia selalu mikirin ketakutan ya kan, kecemasan yang berlebihan gitu. Jadi banyak banget pikiran di sini yang sampai pikirannya nggak bisa nampung nih gitu. Jadi dia ngomong lah ke jiwa nih, jiwa nih gue udah sanggup lagi nih, banyak banget nih di otak gua nih, di pikiran gua nih gua kasih ke lo deh. Dikasih lah kadang kita di dada, makanya kadang suka nyesel gitu loh. Dikasih lah kadang di lambung gitu loh. Dikasih kadang lah ketegangan karena udah nggak sanggup lagi ini pikiran gitu loh. Makanya dia ngomong sama jiwa nih gitu loh kasarannya kan. Jiwa nih aku udah nggak kuat nih, memoriku udah penuh lah gitu katanya. Nih aku kasih ke kamu ya biar aku lebih ringan lagi gitu. Nah aku kasih ke kamu ya gitu. Mas, kalau kayak perasaan melayang gitu, nah itu misalnya kayak badan kayak enteng banget. Ya benar, aku juga ngerasain kok kayak gitu dulu. Coba kalau gini gitu. Kalau misalkan lagi itu efek lambung sih biasanya. Kalau lagi badan melayang gitu, coba minum obat asam lambungnya. Itu efek lambung gitu. Justru aku ngerasanya gini, aku minum obat lambung nih, aku merasa baikan, udah tuh. Tapi kok aku ngerasanya gini, kok aku emang nggak apa-apa. Ngerasa nggak ada yang sakit lah pokoknya. Biasanya kalau ada asam lambung kan tahu-tahu hati sakit. Nah ini udah nggak nggak ngerasain itu. Paling kalau telat makan dikit perut kayak ketusuk-tusuk biasa, itu normal. Nah yang aku rasain kadang kalau lagi aku nggak ada aktivitas nih atau cuma ngetik doang gitu, ngeliat ke monitor, ya gitu kadang-kadang suka ngerasa, aduh aku kenapa ya kok ngerasa kayak badan enteng nih gitu. Karena misalkan ya contoh ya, ini mbak lagi ngerjain kerjaan nih ya kan, fisik ngerjain kerjaan, tapi setiap pikiran ini ada masih hal-hal sesuatu yang menakutkan dalam diri gitu loh. Nah tiba-tiba dengan sendirinya kadang kalau misalkan lagi setelah sedikit dia tersentak, ingat lagi ke penyakit, kenapa nih gua nih, jangan-jangan gue begini lagi, timbul rasa parno itu lagi tuh, ketakutan lagi. Yang bikin aku takut tuh, aku takut ngerasain kayak waktu yang serangan panik yang waktu aku rasain kayak dulu, yang orang ini tidak punya nyawa ya. Nah, kayak orang kayak gitu. Itu yang kesemutan banget semua di atas kaki terus jantungnya deg-degan banget ya. Di luar biasa udah kayak aku kenapa nih. Jadi gini mbak kalau mentok-mentoknya orang yang sudah sakit begini ya, biasa paling parahnya itu adalah ketika udah mengalami
seperti itu, serangan panik kayak gitu. Dan biasa serangan panik itu juga nggak lama, kita harus menyadari panik serangan panik itu parah-parahnya tuh paling 5 menit sampai 10 menit dan nggak bakal bikin kematian karena penyakit jantung sama serangan panik itu beda gitu. Kalau kita udah punya penyakit gitu. beda gitu. Jadi kalau kita kayak aku nih, aku dulu juga gitu mbak, aku meyakini bahasanya kok gue tuh penyakit jantung, bahkan gue EKG udah sampai puluhan kali, bukan lagi Oh, Mas EKG juga. ya elah, aku EKG itu Tapi udah puluhan normal. mbak, 20 kali ada, bukan bohong ini ya, karena aku setelah setiap masuk rumah sakit ke UGD itu keluarnya Iya, apa, iya. nyesek, kayak ada dada tuh kayak nyesek, kayak ada kesemutan gimana lah gitulah nyeseknya tuh. Nah Mm-mm. itu habis itu aku otomatis dokter Kayak kan, orang nggak bisa nafas kan? iya akhirnya aku kan Bisa nafasnya nafas kan, tapi sedikit gitu. nafasnya tuh akhirnya kan kayak sebetulnya sih itu nafas kayak karena efek kita ketakutan, cemas ya kan, jadi mungkin nafas tuh jadi nggak begitu kayak biasanya gitu, padahal sebenarnya biasa-biasa aja. Setelah sampai rumah sakit DKG dokter bilang normal lagi, udah habis itu ya pulang gitu loh. Nah jadi sebetulnya jadi gini, aku kadang selalu kasih ke teman-teman gitu ya, kita mau EKG seberapa lama banyak pun gitu kan, kalau misalkan pola pikir kita ubah, kita tetap aja bakal seperti ini terus. Kita memang benar kata suami mbak tadi, kamu tuh nggak apa-apa, dan kita mau harus ngomong sama diri kita, oh aku tuh sehat gitu loh, kayak gitu. Jadi memang Iya, harus kata dilatih mbak, suami aku gini. harus Makanya dia dilatih, capek kalau misalnya aku bilang harus dilatih. Terus terkadang memang ya, suami juga harus aku masih ada rasa takut. yang ini Aku mbak bilang bilang sama suami mbak gini, kadang kita ini kan sensitif banget, tersinggungan banget, terus gampang emosian gitu, hal kecil kadang bikin dramatis. Mungkin mendengar kemarin ada kecelakaan orang apa pesawat aja kita langsung Iya, pikir iya. mati dan lain sebagainya. Nah jadi gitu, jadi gini, hal yang perlu mbak kasih tahu ke suami mbak adalah kalau misalkan ngomong ke mbak itu, satu, jangan pernah pakai emosi. Misalkan ya di dalam lingkungan dulu lah ya, jangan pakai emosi. Terus mbak harus berpikir kalau misalkan merespons suatu hal, dipikir dulu apakah gua harus emosi, apakah gua harus enggak gitu loh, dipikir dulu nih. Misalkan responnya gitu, misalkan suami ngomong oh kamu tuh nggak apa-apa, paling kamu gini-gini doang kok gitu, mbak mikir kan kadang kita sensi kan, karena Iya. kan kita ngerasa sakit gitu loh, Oh, tapi kamu nggak ngerasain apa gitu. Jadi mbak harus mikir dulu, mbak langsung mikir dulu nih, pikiran langsung kita pola pikir kita ubah, namanya juga merubah pola pikir kan, kita ubah nah respon kita. Misalkan dia ngomong seperti itu, oh tapi benar juga ya, positifnya ya, tapi benar juga ya, selama ini toh aku kesana kesini toh aku masih bisa jalan, masih bisa kerja, masih bisa makan normal dan sebagainya karena suami aku ada pacarnya juga gitu. Tapi negatifnya, tapi kan setiap hari gua ngerasain kayak gini terus nih ya kan, nah gitu kan negatifnya kan, mbak lawan lagi lah gitu sama. Tapi walaupun aku ngerasain kayak gini tiap hari, tapi seenggaknya ini pun nggak selamanya seperti terus, kadang hilang kadang pergi, kadang hilang kadang pergi gitu. Berarti mungkin ada benernya juga apa yang suami aku bilang gitu. Terus mikir lagi lah, nah kalau aku misalkan berontak sama suami aku, apa ya hasilnya gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bandingin antara yang positif ini sama yang negatif. Itu harus kebanyakan positifnya gitu, biar nanti suatu saat ada suatu hal yang terrespon lagi dalam diri kita, ini kita bisa merespon dengan hal yang positif lagi. Contoh kecil kayak misalkan ya mbak ini kayak kemarin ya, sesak dada gitu ya, itu yakin kok aku sesak dada mbak itu paling seminggu lah, paling lama-lamanya tak hilang sendiri deh gitu. Ketika mbak nggak pernah mikirin lagi tuh sesak dadanya itu, mbak mikirin lagi alihkanlah ke hal yang lain gitu loh. Pikiran kita nih, misalkan dia tiba-tiba dadanya ini cuma efek lambung doang kok, biarin aja lah. Itu aja mikir diri sendiri, kita ngomong gitu loh sama diri kita ngomong sama jiwa kita gitu, kita ngomong sama jiwa kita, ini cuma dada doang kok, nggak apa-apa lah, paling ini juga efek asam lambung. Itu aja udah ngomong sama diri kita, karena diri kita juga wajib dikasih tahu gitu loh. Jadi kita wajib dikasih tahu juga, itu hal kecil tapi dampaknya luar biasa. Aku pun dulu gitu mbak. Tapi Mas, kalau normal nggak sih kalau misalnya ada rasa takut mati gitu kayak? Ya emang normal karena gini, sebetulnya gitu. semua orang takut mati semua sebetulnya. Cuman kita ini berlebihan gitu. Kenapa sih kita rasain kayak takut mati? Karena kita tuh punya penyakit kok nggak sembuh-sembuh ya gitu loh. Yang mengakibatkan apa? Orang kalau sakit biasanya orang sakit itu kan sakit lama itu kan lama-lama mati kan, kalau sakit nggak sembuh-sembuh kan. Itulah membuat insting kita tuh menjadikan kita ini seakan-akan mau mati gitu loh. Karena sakit kita ini yang selalu sakit terus gitu loh, tiap hari ngerasainnya gitu loh, walaupun sehat gitu loh. Nah itulah yang membuat insting kita tuh di alam bawah sadar tuh, orang kalau misalkan sakit gak sembuh-sembuh ujung-ujungnya mati kan gitu loh, kayak gitu aja gitu. Jadi itulah membuat kita takut mati sebetulnya, padahal penyakit kita ini
ya penyakit sebenarnya nggak berbahaya gitu loh, cuma diri kita aja yang bikin penyakit berbahaya sendiri Iya, gitu. iya. Contoh kecil ya Mbak Iya, coba lihat deh di grup ya kan, nggak ada kok Iya, orang yang sampai Mas. bilang teman itu mati gitu sampai kayak gini gitu loh. Jadi positif thinking aja lah gitu sih. Iya sih, iya Gitu. sih. Makanya aku juga itu. Nggak ada kok nih, aku kasih tahu ya, nggak ada sampai sekarang nih aku lihat berita orang yang sakit kayak kita ini sampai mati gitu loh. Mati gitu. Karena mati itu kita gini, kita harus ubah, nggak takut mati juga mati gitu loh. Cuma bedanya kalau kita takut takut mati ya kan, takut mati, kelebihan bedanya kita nggak sadar bahwa kita juga udah mati sebetulnya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak cuman di rumah nggak bisa keluar kemana-mana, takut sama juga kita orang mati gitu loh, jiwa Iya, kita kadang mati aku gitu loh. sendiri aja aku takut. Aku Iya. kayak mandi minta temenin suamiku di luar dia. Iya paham, aku Pokoknya aku depan juga kamar paham. mandi Kita aja. emang nggak bisa sendiri gitu. Makanya kita belajar Mbak untuk ngomong-ngomong sama diri Mbak sendiri Mbak. Belajarlah gitu kayak gitu. Aku kasih tahu sama Mbak. Tapi Mas itu berapa tahun? Nah kalau lamanya? ini ya, kadang orang banyak tanya nih, sering banget bukan hanya Mbak nih. Berapa tahun sih Mas bisa normalnya gitu kan? Saya juga kadang mikir, saya juga lupa gitu loh, kapan saya bisa normal seperti ini. Ini saya lupa kan Iya prosesnya sih, iya karena sih. sakit Karena waktu datangnya itu juga kita nggak iya, kita juga nggak kayak jalan langkung lah kasarnya gitu, datang pun dia nggak diundang, jadi pulangnya pun nggak diantar, makanya aku Ya bilang udah. sakitnya kayak jalan langkung Mas lah nanti. gitu. Oke ya, Mas makasih ya infonya gitu. Ya. Makasih udah bikin lega. Iya pokoknya santai aja Mbak, pokoknya gini saran aku, misalnya itu, saran aku pokoknya dada nyesek Mbak yang apapun tuh nggak apa-apa, aku jamin itu hanya efek anxiety aja gitu loh, jadi udah nggak usah mikir penyakit yang jantung, efek penyakit parah. melayang itu Efek melayang itu nggak masalah, melayang juga itu melayang nggak bakal sampai pingsan kok gitu loh. Itu biasa kayak Itu muter-muter iya kayak, sih, iya, kayak kita aku mimpi ngerasa nggak nyata itu udah biasa. Jadi bukan hanya Mbak yang Iya, ngerasain. Jadi kayak Kayak nggak nyata. Kayak Nampak nih, iya. iya kayak kayak nggak mimpi. nyata dan akhirnya membuat kita jadi takut, jadi kita panik. Itu udah biasa. Iya, Jadi kalau iya, Mbak lagi iya. nggak nyata gitu, Mbak coba istirahat sebentar, duduk minum air hangat mungkin gitu. Itu aja. Itu aja deh. Benar Ya nggak udah deh, apa-apa Mas, kok. iya. Ya. Iya, makasih banyak Oke, ya. Mas, ya. siap. Yuk. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.